Kamu? Iya. Kamu apa kabar? Kabar aku baik. Kok kamu tiba-tiba ada di sini terus? Ini pakaian kamu satpam. Emangnya kenapa? Iya, aku bingung aja. Tiba-tiba kamu datang terus pakai seragam satpam lagi. Ada apa? Ada sesuatu hal yang harus aku bereskan di kantor kamu. Emangnya ada yang salah ya? Kok aku ngerasa kantor aku nggak apa-apa tuh? Dea, aku tidak sengaja bekerja sama dengan kantor unit kamu. Dan aku cek, ternyata berkasnya amburadul. Dan setelah aku telusuri, ternyata pemegang saham terbesarnya itu kamu. Ya terus masalahnya di mana, Jok? Apa kamu merasa dirugikan atau bahkan merugikan untuk aku? Di sini aku ingin menyelamatkan bisnis kamu. Terus dengan cara kamu Nyamar jadi satpam. Aku berhutang budi sama kamu. Dulu waktu aku miskin, kamu suka bantuin aku. Dan akhirnya kita berpisah karena aku harus kerja ke luar negeri. Iya Jok, kalau itu aku paham. Itu artinya kantor aku ada yang gak beres dong. Ya makanya deh, kamu itu sering-sering mengaudit kantor unit kamu. Jangan cuma kamu datang ke kantor pusat. Ya udah deh, aku akan coba selidiki dulu ada apa sebenarnya. Aku ini izin ke kamu. Ya nggak apa-apa Jok. Kalau itu untuk kebaikan aku bakalan setujui. Nanti aku info lagi. Kamu nggak mau bareng aku? Gak usah. Udah siang, kantornya masih tutup. Bener aja, kerja bawahan Dea agak beres. Ternyata kurang disiplin. Dea, gimana sih? Buka bisnis, tapi bodoh amat terhadap bisnisnya. Selamat pagi. Pagi? Kamu siapa? Saya satpam baru di sini, Pak. Oh, kamu baru. Pantesan, nggak pernah kelihatan. Baru kerja hari ini. Emangnya Bapak ini siapa? Saya itu staf di sini. Terus pimpinan kantor ini siapa, Pak? Namanya itu Pak Alek. Kenapa belum datang? Terus sekarang ini udah siang. Pintu kantor masih tertutup rapat. Oh iya ya, maklum kamu itu masih baru di sini. Ya seperti biasanya seperti ini memang. Oh, jadi kantor ini menerapkan kerja santai. Nah betul, makanya mulai dari besok kamu itu kalau datang ke sini jangan pagi-pagi, siang juga gak apa-apa. Maaf, Pak. Saya itu gak mau makan gaji buta. Sok suci kamu itu. Maaf sebelumnya, Pak. Biasanya kalau jam segini Pak Alek ada di mana? Pak Alek biasanya kalau jam segini itu bersama asistennya dia lagi nyantai di warung. Kok bisa sih seorang pimpinan kerjanya seperti itu, Pak?
Itu adalah hal yang salah. Makanya itu yang harus dicontoh. Itu mengajarkan baik bagi bawahannya. Kan dia yang ngajarin santai tuh. Berarti enak juga kan ke bawahannya bisa santai juga. Bukan malah kayak kamu. Satpam baru di sini malah suci. Waduh, kalau kayak gini terus bisa hancur Pak kantor ini. Kamu itu kayak peramal aja. Uang mulai dari dulu kantor ini itu baik-baik aja. Gak ada apa-apa. Terus? Ya terus apanya? Ya terus kita tetap seperti ini. Kerja santai dengan gaji yang gede. Enak kan? Ya tapi seharusnya Bapak ini sebagai bawahan harus saling mengingatkan terhadap atasannya. Ya kalau seperti itu bisa membuat kantor ini bangkrut Pak. Emangnya kamu itu berani menegur atasan? Apalagi pimpinan. Kalau berani, samperin tuh sana di warung. Perempatan sana tuh belok kanan, ada warung warna hijau. Nah, di situ biasanya balik. Tegur aja sana kalau berani. Antar bisa-bisa kamu yang dipecat lagi. Ya sudah kalau kayak gitu saya izin untuk menjemput Pak Alek. Ya udah sana. Jemput. Permisi. Ya. Aduh, satpam baru ini. Banyak tingkahnya. Antar ujung-ujungnya dipecat kamu sama Pak Alek. Pak, kita nggak mau balik aja ke kantor? Udah Nin, santai di sini aja dulu. Di kantor itu, nih urusan Pak Alek. Jadi tenang aja. Kalau kamu sama Pak Alek jadi tenang. Baik Pak kalau begitu. Udah dipesen lagi kalau mau makan. Sudah Pak, tadi udah ngambil roti juga. Udah kenyang. Pak Alek nggak mau ngambil makanan juga? Lagi malas. Tadi sudah habis kopi 1 gelas itu. Permisi. Dengan Pak Alek. Iya, benar dengan saya sendiri. Kenapa? Gini Pak, saya itu satpam baru di kantor Pak Alek. Satpam baru. Kok saya nggak tahu ya? Kebetulan saya ditugaskan untuk kerja di kantor Pak Alek. Ya mungkin Pak Alek masih belum tahu infonya. Oh, mungkin dari orang pusat. Terus ngapain datang ke sini? Gini Pak, kantor masih tutup. Ya sudah kalau memang masih tutup. Emangnya kenapa? Iya kan Pak Alek harus bekerja Pak. Masa iya sih Pak Alek itu gak mau bekerja. Padahal kan sebagai pimpinan itu banyak tugas dari atasannya. Kok malah ngatur? Tolong dijaga ya mulut kamu. Ini Pak Alek, pimpinan kita. Dengar ya Pak Satpam baru. Saya ini pimpinan. Jadi bebas. Mau datang kapan saja. Mau datang pagi, mau datang siang, bahkan mau datang sore pun. Saya ini bebas. Jadi di kantor itu semua apa kata saya? Iya tapi jangan menggunakan jabatan untuk kebebasan Pak. Kasihan sama orang pusat. Masa iya di pusat kerja keras tapi di unit Bapak ini santai-santai. Oh, jadi kamu ini mau cari muka sama orang pusat. Kalau ikut Pak Alek, kamu bakal nyaman kerjanya. Kamu kerjanya juga pasti santai. Dan Pak Alek ini bakalan sering kasih kamu bonus asalkan kamu ini ikuti tata cara kerja Pak Alek. Iya sudah kalau kayak gitu Pak. Kalau emang Pak Alek gak mau kembali ke kantor gak apa-apa. Yang terpenting sekarang saya udah menjemput Pak Alek untuk bekerja.
Udah sana, pergi, balik ke kantor. Jangan jadi karyawan yang rajin, biasa saja. Atasan kamu aja seperti ini, masa kamu terlalu rajin? Ya sudah, kalau kayak gitu saya pamit pergi dulu. Iya ya, nanti saya briefing di kantor. Permisi Pak. Ya. Lebih baik aku hubungin dia aja. Biar masalah ini cepat selesai. Dea, aku itu udah menemukan masalah apa yang sebenarnya terjadi di kantor unit kamu. Jadi gimana Jok? Ternyata pimpinan beserta bawahannya di sana itu kerjanya kurang disiplin. Masa iya tadi udah jam 7 lewat masih aja di warung? Masa iya sih? Iya Dea, dan tempatnya juga jauh dari kantor kamu. Waduh, kok berani-beraninya sih mereka seperti itu? Makanya kamu itu harus lebih perhatian. Jangan bodoh amat. Ya udah, saran aku sekarang kamu tuh samperin kantor unit kamu, segera buktikan. Oke Jok, makasih ya infonya. Dan sekarang lebih baik aku langsung ke sana. Ya udah, tugas aku udah selesai. Aku mau balik pulang dulu. Ya Jok, aku juga mau langsung ke kantor unit. Ya udah, aku pergi dulu. Permisi. Ya. Aduh, bener kata Joko. Pintunya masih terkunci. Sedangkan ini udah siang banget. Aduh. Ini beneran kantor belum dibuka dan gak ada orang sama sekali. Budaya? Sudah dari tadi, Bu? Ini kenapa pintu belum dibuka? Buka sekarang. Kebetulan saya nggak pegang kunci, Bu. Kok bisa sih? Terus kuncinya dibawa siapa? Pak Alek, Bu. Ya udah cepet, Pak Alex suruh kesini. Baik, Bu. Assalamualaikum, Pak Alek. Iya, kebetulan ini sekarang di kantor lagi ada Bude ya. Iya, Pak Alek. Saya juga nggak tahu tiba-tiba ada di sini Bude ya. Ya udah, secepatnya ke sini ya Pak Alek. Baik. Sudah Bu, sudah saya hubungin Pak Alek. Lagi di mana dia? Kenapa belum sampai kantor sampai jam segini? Kalau lagi di mananya saya juga nggak tahu Bu. Terus kalian ini sudah berapa lama berperilaku seenaknya kayak gini? Kalau saya sih setiap datang ke kantor itu selalu tepat waktu Bu. Ya, tapi seringkali menunggu seperti ini. Memangnya kamu nggak bisa memberitahu atasan kamu, Pak Alek, untuk datang tepat waktu? Ya, di sini saya pribadi gak berani Bu. Kan Ibu tahu sendiri kalau saya itu di sini posisinya hanyalah bawahan. Tapi Wahyu, kalau kerjanya kayak gini, memangnya pekerjaan yang ada di dalam itu efektif gitu? Bakalan dikerjain semua? Kerjaan kita kan banyak. Kalau terlambat seperti ini, jadi mengulur waktu dong. Justru itu Bu, saya di sini juga pusing. Mikirnya harus gimana? Saya nggak mau tahu ya. Kalau ada apa-apa, kalian semua yang harus tanggung jawab. Iya Bu. Waduh, kok bisa ya Bu Dia ini datang tiba-tiba ke kantor kita? Iya Pak, saya juga nggak tahu.
Bapak juga sih bawa sepeda motor kan kita jadi lama. Coba aja naik mobil, cepet Pak. Iya, mana tahu kalau Bu Dea ini mau datang ke kantor. Biasanya kalau mau datang ke kantor, Bu Dea ini selalu mengabari. Bener kan? Iya sih Pak, aneh banget. Kalau seperti ini gimana ya? Atau jangan-jangan satpam tadi tuh yang laporan sama Bu Dea kalau kita ini masuk kantornya telat. Bisa jadi Pak, kan tadi kita ketemu sama satpam itu. Ya sudah, itu dibahas nanti. Masalahnya kita harus berhadapan dengan Bu Dea dulu. Iya Pak. Permisi Bu Dea. Dari mana kalian? Tadi masih ada acara penting. Acara penting? Acara apa? Ketemu sama klien Bu Dea. Oh, sampai 3 jam. Nggak dibuka ini kantornya? Ini tidak ada unsur kesengajaan Bu Dea. Kamu ini kepala di kantor unit sini. Kenapa sih kamu nggak tanggung jawab? Sebenarnya tadi sudah konfirmasi sama Wahyu kalau saya ini bakalan datang telat. Iya Bu, jangan marah-marah dulu. Kita kan keluar juga kepentingan kantor ini, bukan main-main di luar sana Bu. Gak usah banyak bicara deh. Kalian itu cuma alasan. Apa yang kita katakan tadi tuh benar kok Bu Dea. Oh, jadi setiap hari kalian ada pertemuan gitu? Nih, Wahyu sudah bilang kalau dia selalu datang duluan, tapi memang selalu ditutup kantornya. Maaf kalau seperti itu Bu Dea, tapi untuk hari ini saya benar-benar ketemu sama klien Bu Dea. Dan mungkin kedepannya saya bakalan datang tepat waktu. Saya nggak percaya ya sama omongan kalian. Jangan-jangan kalian ini memang terbiasa ya. Datang terlambat dan pekerjaan nggak ada yang selesai. Tapi untuk masalah pekerjaan yang belum selesai itu bukan salah saya Bu Dea. Mungkin mereka berdua yang kurang konsisten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok kembali lagi, Jok? Ya Dea, di jalan aku itu kepikiran sama kamu. Takut terjadi apa-apa. Dijaga omongannya, pakai Bu Dea. Sebenarnya aku itu hanya nyamar jadi satpam. Nyamar? Iya, Joko ini kenalan saya. Terus lebih baik kalian jujur. Kalian itu dari mana? Sampai 3 jam nggak cepet nyampe di kantor. Gimana Pak? Mau jujur? Kita tadi masih nongkrong Bu, minum kopi, dan kita berdua minta maaf Bu. Ya Bu, saya juga sebagai asisten Pak Alek minta maaf ya Bu. Tapi tolong jangan sampai pecat saya cuma ikut Pak Alek. Jok, gimana menurut kamu? Pecat aja semua. Kamu bisa cari orang-orang yang jujur dan bisa diajak bekerja sama. Itu adalah solusi yang terbaik. Ya udah, bilang aja. Mulai hari ini kalian bertiga saya pecat. Bu, jangan dong Bu, kan saya cuma ikut Pak Alek Bu. Iya Iya Bu. Bu, kita Saya berdua tuh- nggak salah Bu. Gak usah banyak alasan, kalian itu udah jelas tertangkap basah, kalian itu salah. Pak gimana Pak? Saya Iya, masih Pak, banyak tagihan Pak. Kalau saya dipecat, saya bayar gimana Pak? Iya. Ya gimana? Salah siapa? Kalian ini ikutin perintah saya. Ya paling jangan ngomong seperti itu kan. Ini tanggung jawab Pak Alek. Iya Pak. Gimana ini? Entar aku juga bingung Pak. Ada cicilan motor. Terus gimana bayarnya? Sudah. Malah nyalahin saya. Saya ini di sini sedang tertekan. Udah, sana pergi. Jangan bertengkar di sini. Baik Bu. Baik Bu.